Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan Hari Ini. RHI Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita akan terus membahas tentang kesehatan. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana pandangan Alkitab tentang kesehatan, bahkan kunci kesehatan menurut Alkitab. Kita akan teruskan kunci kesehatan menurut Alkitab bagian kedua, yaitu pengendalian diri. Pengendalian diri. Tubuh kita membutuhkan gula, tapi kalau kita makan yang manis, minumnya yang manis, dan kurang gerak, dan tumpukan gula itu makin naik, begitu seterusnya makin naik lagi, begitu seterusnya terus naik, maka menjadi sakit. Ada yang kita sebut sebagai diabetes mellitus, penyakit gula. Kenapa? Karena kandungan gula di darah kita meningkat. Tidak bisa mengendalikan diri, apalagi orang yang sudah punya bakat, apalagi cara hidup yang suka yang manis-manis misalnya, maka kecenderungan akan penyakit gula menjadi tinggi. Pengendalian diri kuncinya. Orang makan yang enak-enak, lalu kolesterol, trigliserid naik. Pengendalian diri. Tapi pengendalian diri tidak hanya makanan dan minuman, tapi juga cara hidup. Saya sakit bukan karena dikutuk Tuhan, pasti bukan. Bukan karena dosa orang lain, enggak. Tapi karena saya sendiri, saya kurang tidur, saya tidak teratur makan, saya tidak cukup minum, dan itu membuat saya punya penyakit. Jadi kuncinya adalah pengendalian diri. Mari kita lihat bagaimana kesaksian Alkitab tentang hal ini. Kita akan bersama membuka dari kitab Amsal, saudara. Amsal 25. Amsal 25 ayat yang ke-28. Dikatakan apa? Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Saudara pernah dengar cerita tembok Yeriko? Ya. Tembok Yeriko adalah kota Yeriko yang dikelilingi oleh tembok. Tembok ini untuk melindungi, tembok ini juga untuk pertahanan, tembok ini juga untuk keamanan. Saudara bayangkan kalau kota tanpa pengamanan, tanpa perlindungan. Ya, kota yang roboh temboknya adalah tanpa perlindungan, tanpa keamanan. Sekarang perlindungan tidak fisik ya. Kalau ini sebuah negara, ada satelit, ada angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut yang piket, yang berjaga, yang patroli untuk melindungi wilayah. Bayangkan kalau itu roboh, kalau itu tidak ada perlindungan lagi, maka hancurlah kota itu dan penduduknya menjadi repot, sengsara. Nah, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Itu memberi catatan, maka kita menghadapi persoalan besar. Pengendalian diri di bidang makanan, pengendalian diri di bidang minuman, pengendalian diri di bidang aktivitas, kurang tidur, kurang istirahat, makan tidak teratur, maka roboh temboknya. Penyakit akan datang dengan cepat. Oleh sebab itu, kunci dalam Alkitab yang perlu berdasarkan Amsal 25 ayat 28 adalah pengendalian diri. Pengendalian diri ini sangat penting. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan, oleh karena itu pengendalian diri yang sangat penting. Maka kalau Bapak Ibu Saudara membaca Galatia 5 ayat 22-23, Galatia 5 ayat 22-23, ditegaskan bahwa
buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan, buah roh yang disebut di Galatia 5 ayat 22 23 menunjuk pada bagian akhir ayat 23 adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu apa? Pengendalian diri. Penguasaan diri, mampu mengendalikan diri. Maka kalau mau sehat, kendalikan diri. Sehat spiritual berarti kendalikan diri untuk atur relasi dengan Tuhan. Doa, refleksi atas firman Tuhan ini. Ya. Kalau mau sehat, tidak hanya spiritual, tapi juga psikologi, psikis. Ya, kendalikan diri supaya ada waktu juga untuk refreshing, untuk mendengarkan musik, untuk melihat, untuk macam-macam untuk kesehatan kita. Ya. Kalau mau kesehatan yang dipupuk tidak hanya spiritual dan psikologis, tapi juga jasmani. Apa artinya kalau kita relasi dengan Tuhan seolah-olah baik, tapi tubuh kita sakit? Ya tentu makanan, minuman, dan semuanya dinikmati adalah hal-hal yang sehat. Tidak boleh berlebihan. Harus mengendalikan diri. Sate itu enak, tapi kalau tiap hari makan sate, pasti masalah. Gula manis itu enak, tapi kalau gula manis ini terus-menerus, pasti ada persoalan dengan kesehatan. Tidur itu baik, tapi kalau kita terlalu sering tidur, tidak bagus. Kerja itu oke, ya, tapi kalau kerja terus tanpa istirahat, masalah. Pasti tidak sehat. Oleh sebab itu, kunci kesehatan menurut Alkitab pada hari ini yang kita pelajari adalah pengendalian diri. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk mampu mengendalikan diri di bidang apapun, keinginan, tapi juga makanan, minuman, bahkan aktivitas hidup. Mampukanlah kami mengendalikan diri sehingga kami bisa tetap sehat. Dan jika kami sehat, kami bisa ambil bagian dalam pelayanan bagi Tuhan dan sesama. Berkatilah ya Tuhan, Roh Kudus pimpinlah, supaya kami mampu mengendalikan diri. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.